Tadi waktu Pak Rektor menyampaikan laporan, saya mencermati Pak, sampai terakhir. Yang pertama prestasi mahasiswa UNAS, yang tadi mendapatkan banyak medali. Dan yang kedua adalah wisudawan terbaik. Pertanyaan saya satu Pak, kenapa sebagian besar perempuan Pak ini? Ini memang betul-betul menunjukkan perempuan memang juara ternyata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu. Kemarin sebelum saya berangkat, tiba-tiba saya dikabari bahwa salah satu dosen terbaik di UNAS lebih dahulu mendahului kita. Saya agak tidak percaya awalnya, lalu sampai dengan tadi malam saya harus berkomunikasi dengan kawan-kawan di UNAS. Dan ternyata beliau adalah Profesor Dr. Kausar, guru saya, sahabat saya, pernah menjadi mitra saya. Dan tentu saya turut berdoa Pak, Bapak Ibu sekalian, semoga Prof. Kausar seluruh amal ibadahnya diterima Allah Subhanahu wa taala. Diampuni segala dosa-dosanya. Dan tentu kita sebagai murid, sebagai sahabat selalu mendoakan untuk beliau. Bapak Ibu yang sangat saya hormati, Pak Rektor beserta seluruh keluarga besar UNAS, para wisudawan yang sangat berbahagia pasti hari ini. Dan saya lihat orang tua, keluarga yang hari ini pasti sangat menunggu suasana pada hari ini. Yang bangga melihat keluarganya, anaknya, istrinya, suaminya lulus dari UNAS. Dan tentu saja saya yakin pasti tadi jam 4 dini hari sudah dandan. Tentu para senat guru besar yang hari ini bertemu, berkumpul di sini untuk menyaksikan murid-muridnya di wisuda, saya menyampaikan terima kasih. Diberikan kesempatan juga di mimbar yang terhormat ini. Tapi izinkan tidak ada maksud yang lain. Izinkan betul-betul. Murid itu kalau lupa sama gurunya, kualat, dosa. Saya ingin menyapa Prof. Mas Wadi Rauf, guru saya. Beliau agak galak waktu ngajar. Nilainya juga pelit. Kalau ngasih tugas, Masya Allah, banyaknya minta ampun. Semoga nasib Anda sama dengan saya. Saya pikir dulu beliau itu sedang menyiksa saya. Tapi ternyata beliau sedang menguji saya, menyiapkan diri saya, sehingga saya bisa seperti ini. Terima kasih, Prof. Dan seluruh tamu undangan yang hadir, Bu Kepala Layanan, terima kasih sudah memberikan briefing. Silakan kalau mau makan ke Belanda tadi. Terima kasih. Dan hadir orang-orang terhormat, para hakim agung hari ini, dan seluruh Bapak Ibu yang sangat saya muliakan. Awalnya saya agak deg-degan karena waktu itu pembicaraannya apakah ini orasi ilmiah atau pembekalan. Alhamdulillah, ternyata pembekalan. Karena kalau orasi ilmiah, wong saya itu waktu kuliah itu tidak terlalu ilmiah. Jadi hari ini izinkan saya menyampaikan beberapa dongeng, beberapa cerita, dan beberapa peristiwa yang mudah-mudahan menginspirasi. Bapak Ibu hadirin sekalian, mengawali pembekalan wisuda pada siang hari ini, saya ingin bercerita sedikit tentang pertunjukan
saat gala dinner G20 kemarin yang ada di Bali. Menarik ya? Itu gambarnya. Mungkin Anda juga menonton, tampilannya luar biasa. Seluruh presiden dari negara-negara kaya itu semua sangat menghormati kepemimpinan Indonesia dalam presidensi G20. Kita bukan I.O., sorry ya. Kita bukan koordinator. Kita presidensi G20 yang memimpin itu, menyiapkan agenda, dan akhirnya mendorong agar keputusan-keputusan itu bisa diambil. Tidak gampang. Tidak gampang. Semua disiapkan dengan sangat baik dan semua berpartisipasi dengan sangat jitu. Kita tunjukkan, kita bukan bangsa yang sepele dan remeh-temeh. Bapak Ibu yang saya hormati, seluruh sivitas akademika, saya lihat beberapa dosen yang pasti sudah membekali, membimbing kawan-kawan para wisudawan semuanya. Hari ini sebenarnya ingin melepaskan kawan-kawan semuanya untuk masuk pada wilayah pertempuran yang tadi dari sisi persaingan tidak mudah. Tapi pertanyaannya adalah, kita mau berkompetisi atau kita mau berkolaborasi? Jika dikaruniai umur panjang Bapak Ibu, pada tahun 2045, saya pribadi kira-kira usia saya 77 tahun. Kira-kira nanti 2045. Mungkin Pak Rektor atau anggota Senat, dekan, termasuk para dosen yang kira-kira seusia dengan saya, akan melihat di 2045 kalau kita masih diberi umur panjang, seperti apa wajah Republik pada saat itu. Gak pernah tahu kita. Tapi Anda yang hari ini wisuda akan memasuki masa-masa keemasan. Terutama kawan-kawan yang S1. Pada 100 tahun kemerdekaan Republik ini, kira-kira kemana arah Indonesia, itu akan ditentukan mulai hari ini, dan kontributornya adalah Anda semuanya. Banyak pakar yang memprediksi pada tahun tersebut Indonesia bakal masuk kurang lebih 5 besar sebagai negara terkuat di dunia. Tidak cukup tepuk tangan karena nggak ada sepeda di sini. Tapi roadmap ini mesti kita lakukan benar-benar dan Anda pasti akan dimintai pertanggungjawabannya. Sebenarnya kontribusinya. Mulai dari perekonomiannya, barangkali politiknya, kekuatan militer kita, semua akan diukur. Tapi Bapak Ibu hadirin yang sangat saya hormati, dari semua elemen kekuatan itu, sumber daya manusia menjadi kekuatan yang paling besar yang kita miliki pada saat itu. Maka kalaulah kemudian UNAS mempersiapkan diri itu dengan sangat baik, dengan segala keseniorannya dari sisi berdirinya sejak tahun 49, pasti ini bukan cerita pendek. Ini sebuah catatan sejarah panjang dan kelak kemudian para alumninya ini akan dicatat di situ. Siapa yang berkontribusi paling besar di antara kita semua untuk mencapai cita-cita di 2045. Kekuatan Indonesia yang bakal muncul pertama lewat sektor ekonomi. Bloomberg merilis proyeksi jangka panjang yang dilakukan oleh Standard Chartered. Waktu itu, sebuah perusahaan jasa keuangan multinasional yang berpusat di London, mengatakan Indonesia bakal menjadi negara dengan perekonomian terkuat nomor 4 di dunia pada tahun 2030. Lebih maju lagi dari 2045. Di bawah Tiongkok, di bawah India, dan di bawah Amerika. G20 kemarin sudah menunjukkan apa yang ada. Dan beberapa speech, presiden-presiden juga sudah menyampaikan meninggalkan Indonesia itu cilaka. Karena kita punya kekuatan yang luar biasa. Negara besar, sumber daya alam besar,
sumber daya manusia besar, dan kita hanya butuh yakin saja untuk melakukan itu. Mau untuk melakukan itu. Karena hampir seluruh persyaratan sebagai negara maju kita punya. Tinggal kita tetapkan saja kemauan yang ada di batin ini, apakah kita cukup serius atau tidak. Rasa-rasanya Bapak Ibu hadirin sekalian, proyeksi itu sangat mungkin terwujud jika kita ambil contoh yang sederhana saja. Rezeki yang Bapak Ibu dapatkan dari tahun ke tahun semakin baik atau semakin buruk, tidak perlu dijawab. Dicatat. Kendaraan yang berseliweran makin sedikit atau makin banyak. Pertumbuhan properti sedikit atau banyak. Cara mereka jajan, makan, kuliner, makin berkelas atau makin turun. Atau jangan-jangan makannya lebih banyak lagi. Jumlah angka dalam rekening Bapak Ibu sekalian, kira-kira tiap hari berkurang atau bertambah? Mahasiswa itu kalau jawabannya berkurang. Itu sebenarnya indikator yang paling sederhana yang hari ini Bapak Ibu, teman-teman bisa kita lihat. Lebih baik atau tidak? Saya lupa mencatatnya. Dan tidak ada dalam teks pembekalan ini. Tapi yang mendapatkan penghargaan dunia di Oslo waktu itu, 2 profesor meneliti tentang SD Inpress ya. SD Inpress. Dan ternyata pembangunan SD Inpress itu implikasinya luar biasa. Kemakmuran. Karena dihajar habis-habisan dengan pendidik dan kebodohan itu betul-betul bisa dientaskan dengan pendidikan. Nobel itu dia peroleh. Risetnya di Indonesia. Saya lupa namanya. Kalau Anda pengen tahu, silahkan Google. Dalam skala yang lebih besar kita bisa melihat perkembangan perekonomian Indonesia 5 tahun terakhir. Dan indikator investasi yang masuk ke negara kita. Terjadi peningkatan yang luar biasa. Bersainglah, kayak kami ini orang kampung juga bersaing. Bagaimana menyiapkan daerah untuk membuka lapangan kerja dan kemudian mengundang para investor, baik dalam negeri, luar negeri, ataupun berkolaborasi di antara mereka. Artinya apa? Kepercayaan masyarakat dunia kepada Indonesia makin hari makin meningkat. Bahkan di tengah pandemi kemarin, kami punya kawasan industri Batang. Batang Industrial Park yang ada di Jawa Tengah. Dan kita dedikasikan saat itu, kita hitung betul saat itu untuk melawan Vietnam. Di Vietnam Bapak Ibu, urusan tanahnya gratis. Investasi masuk dengan sangat gampang. Fasilitas kemudahan diberikan. Boom. Tiongkok pernah melakukan hal-hal semacam ini. Dan kita sekarang melakukan itu. LG sudah masuk, Wavin kemarin masuk. KCC itu pabrik kaca terbesar. Yang produknya semua akan kita ekspor lagi. Masuk semuanya. Nestle masuk. Besar-besar. 9 bulan pekerjaan klien yang kita selesaikan, hari ini belum tuntas, tapi sudah sold out. Apa yang mau saya ceritakan sekarang? Kalau itu betul-betul bisa terjadi, maka yang dibutuhkan adalah SDM-nya kita sendiri atau kita ambil dari negara lain. Itu saja. Maka banyak di medsos kalau saya membaca, usir tenaga kerja asing, setuju saya. Tapi kita isi sendiri. Kalau tidak, kita hanya menjadi penonton. Dan makin hari teknologi makin tinggi, maka tantangan kita untuk mengejar ketertinggalan pun tidak boleh lambat. Waktu beberapa hari terakhir, banyak tamu duta besar asing main ke rumah, ke kantor saya. Dan rata-rata mereka mencoba untuk berkomunikasi, karena harus merespon situasi global yang sangat tidak enak. Energi lah, pangan lah, dunia digital lah, dan tentu saja soal perang. Prof Yudi
Berapa tahun dia sudah besar di Ukraine? 4,5 tahun. Duta besar kita di Ukraine, Excellency sini, Yudi Krishnandi. Beliau sangat paham apa yang terjadi di sana, pasti. Saya berteman cukup lama dengan beliau. Dan apakah itu hanya persoalan dua negara? Tidak. NATO ada di sana, dan kemudian Rusia punya kekuatan, dan kemudian berkelahilah tidak pernah selesai. Ketika Eropa, Amerika sekarang musim dingin, betapa energi dan gas dibutuhkan, harganya melambung tinggi. Kita dulu eksportir minyak, hari ini kita importir minyak. Tapi apakah kita masih mau pakai minyak? Tentu tidak. Kita mesti menyiapkan transisi energi ini dengan baik. Lagi-lagi PR itu mesti ada. Dan menurut saya, perguruan tinggi mesti mendapatkan penugasan. Penugasan. Kalaulah itu bisa diberikan, saya hakul yakin. Ketemunya kampus, lembaga penelitian, dunia usaha, dan Bapak Ibu sekalian, jadilah itu cita-cita yang bisa kita selesaikan. Dalam skala yang lebih besar, Bapak Ibu, kita bisa melihat perkembangan kita yang 5 tahun terakhir itu dan kepercayaan yang meningkat terus-menerus itu yang mesti kita rawat hari ini. Maka, mimpi kita mesti sampai jauh di sana. Tidak lagi berbicara masa lalu dan perbedaan-perbedaan. Wong beda itu sunnatullah. Perbedaan tidak harus dibanding-bandingke. Begitu ya. Tapi kita mesti persatukan. Karena pelangi itu tidak indah kalau hanya satu warna. Itulah Indonesia. Beberapa indikator bisa kita lihat Bapak Ibu, orang-orang zaman sekarang bisa menghasilkan uang dari mana saja dan kapan saja. Mungkin ada yang beranggapan kira-kira begini. Wah, anak-anak zaman now itu tidak mau menjalani sebuah proses yang kuat. Ini ada gium aja. Padahal tanpa proses yang kuat, apa yang mereka hasilkan juga tidak akan kuat. Termasuk harta atau rezeki yang mereka dapat. Tapi saya mencoba melihat dari sudut pandang yang lain. Bapak Ibu, proses yang mereka jalani itu berbeda dengan proses senior-senior orang tua pada masa lalu. Apalagi dengan hadirnya internet, dunia digital. Kalau kita melihat dari sana, wah, semua jadi serba cepat. Termasuk bagaimana uang itu didapat. Memang benar jika ada yang bilang, nganggur dia, nggak kerja dia. Tapi jika diseriusi, nganggur itu bisa jadi duit. Saya kasih contoh nanti. Saya ambil contoh, tentu pengalaman saya yang ada di Jawa Tengah. Ini adalah persentase pengguna internet di kampung halaman saya. Semua akses itu bisa menghasilkan uang, sambil mereka rebahan. Ternyata, apa yang dia lakukan? Dia jualan online. Ada sambil nongkrong, ternyata dia sedang main trading. Lagi ngobrol, ternyata dia sambil bikin konten. Sambil ngopi, ternyata dia mabar. Dan itu semua menghasilkan uang. Dan coba, Bapak Ibu yang hadir di atas, mungkin anak-anak Anda juga sudah melakukan itu di rumah. Itulah dunia hari ini. Salah satu contoh saya ambil umpama seseorang bernama Alif. Anda tahu Alif enggak? Ada yang tahu angkat tangan? Oh, ada yang tahu, lumayan, satu. Ini kisah nyata yang viral baru-baru ini dan menjadi tren anak muda. Saya cerita ya. Si Alif ini hanya bermodal satu kalimat. Kamu nanya. Tahu kan? Maaf Bapak Ibu yang tidak ketawa, Anda sudah tua. Tapi kalau anak-anak sekarang tahu kalimat itu, kamu nanya. Si Alif ini siapa? Kadang tahu. Dengan intonasi personifikasi gaya Dilan KW, sekarang dia mendapatkan pundi-pundi rupiah dan diundang menjadi narasumber di banyak tempat, termasuk di TV-TV nasional, podcast-podcast entertainment terkemuka yang ada di YouTube. Saya jamin ketika Anda membuka platform media sosial Anda, dia pasti muncul di VYP. Pasti. Trendsetter. Menarik sekali.
Belum lagi dia banyak dapat endorsement dari berbagai produk, bahkan dia menjual produk-produk tersebut bukan di dalam sebuah studio yang profesional, yang bagus, yang megah, dengan peralatan canggih. Tidak. Tapi dia di depan tempat tinggalnya yang ada di dalam gang sempit. Namanya gang di tengah hujan. Apa maksudnya gang di tengah hujan? Karena di tengah hujan itulah sebenarnya inspirasi dia muncul. Dan dia sering disebut namanya Alif Capmek. Dia jualan apapun di tempat gerimis hujan dengan penyinaran seadanya, tampilnya tidak kalah dengan yang lain. Siapa yang berpikir bahwa itu bisa jadi uang? Entrepreneurship muncul. Kreativitas muncul, inovasi muncul. Dan itulah soft skill tadi yang disampaikan. Betul ya Bu ya? Ruang-ruang digital telah membuka banyak peluang pekerjaan, termasuk pekerjaan di era saya. Di era Bapak Ibu, yang pada saat itu mungkin tidak pernah terpikir. Apakah pada saat itu ada anak-anak Bapak Ibu semua yang cita-citanya tidak jadi dosen, tidak jadi hakim, tidak jadi PNS, pegawai BUMN, tapi jadi YouTuber. Jadi YouTuber. Saya ya gubernur, tapi ya YouTuber juga. Hanya tinggal fungsinya saja kita geser. Edukasikah, informasikah, pendidikan politikah, afirmasikah, atau barangkali gagasan-gagasan yang kita berikan. Ada yang menjadi subscriber saya? Tidak ada. Innalillahi wa inna. Oh, ada. Ada yang menjadi follower di IG saya? Oh, ada. Lumayan kok, Pak. Oh, ada yang di atas. Oh, ada. Oh, mak-mak juga lumayan. 5,4 juta follower IG saya coba pakai untuk berjualan setiap hari Minggu, namanya Lapak Ganjar. Karena terinspirasi apa? Saat itu Satpol PP saya galaknya minta ampun. Itu pedagang-pedagang itu diusir semua, ada yang disemprot air. Aduh, kenapa galaknya seperti ini? Mereka nangis, mereka marah, tidak boleh keluar di tengah pandemi. Duitnya dari mana? Bansosnya ditunggu-tunggu, salah sasaran. Kita dimarahi, kita dicaci maki. Maka dua hal yang menginspirasi saya. Satu, Bapak Ibu jualanlah ke digital. Saya nggak tahu caranya Pak. Sini barangmu mana? Saya jadi endorser. Ketika kemudian 1-2 orang datang kepada saya, Pak terima kasih Pak. Penjualan saya naik 130%. Saya 300% Pak. Sekarang order saya sampai keluar Pak. Terharu saya teruskan sampai hari ini. Itu ekstrakurikuler dulu. Yang kedua, kita punya nilai sosial yang bagus banget Bapak Ibu. Ketika bansos tidak tepat sasaran, yang tidak tepat, ngamuk semuanya. Dan dia menjadi haters untuk siapapun. Dan saat itulah saya bling. Orang tua saya, guru saya, telepon saya, Mas Ganjar, kenapa Anda tidak dorong based on community? Komunitas-komunitas yang kuat. Saat itulah saya membuat Jogotongo. Menjaga tetangga, dan tetangga itu lebih banyak yang membantu daripada yang tidak. Itulah kemudian yang tidak dapat bansos, nggak usah ngamuk, nggak usah marah, karena Anda akan dibantu dengan kekuatan voluntarism yang muncul pada saat itu. Kenapa saya bisa sekreatif itu? Karena saya diajari oleh Prof. Mas Fadi Rauf. Begitu Prof. Bapak Ibu sekalian, menjadi YouTuber atau mungkin tidak pernah bercita-cita menjadi konten kreator, scriptwriter, selebgram hari ini, trader gamers, sampai masuk ke e-sport yang sekarang bisa tanding secara internasional. Gak kalah anak-anak kita. Banyak sekali pekerjaan baru yang bila orang tua ikut membayangkan saat itu tidak masuk akal, tapi hari ini terjadi. Dan semua hal yang bagi orang tua tidak masuk akal itu bisa dicapai oleh anak-anak kreatif ini. Termasuk bagaimana mengakulturasikan tradisi dengan teknologi seperti saat gala dinner G20 yang ada di Bali kemarin.
Itulah dunia anak muda saat ini, mereka bisa melakukan pengembangan yang sangat luar biasa. Merdeka belajarnya pas, Bu. Maka kurikulum jangan kaku-kaku. Biarkan ekspresi mereka karena talenta mereka tidak pernah kita ketahui. Akan muncul sesuatu yang menggemparkan. Maka Bapak Ibu hadirin sekalian, percepatan kemajuan zaman yang luar biasa ini tidak bisa kita tolak. Nggak bisa. Sama sekali tidak bisa. Satu-satunya jalan yang harus kita pilih adalah mengikuti arus dan mendukung perkembangan yang ada pada saat ini. Pembekalan harus diberikan, pembekalan intelektualitas, infrastruktur, dan iklim berkoloni. Sekarang ini bukan lagi eranya kompetisi, menurut saya. Tapi hari ini eranya kolaborasi. Semakin banyak seseorang berkolaborasi, menurut saya akan semakin kuat dan banyak peluang yang dapat mereka lakukan. Jangankan kita untuk melahirkan Neuralink dan OpenAI, Elon Musk saja itu mesti berkolaborasi dengan banyak ilmuwan. Tapi hari ini saya tidak suka sama dia. Sebagai pemegang akun Twitter, mau dipajaki, saya mau tak tutup aja akun saya. Gara-gara Elon Musk ini. Sebenarnya kan kolaborasi itu prinsip utama yang diwariskan oleh founding fathers kita pada saat itu. Apa itu? Ya gotong royong itu. Gotong royong adalah pembantingan tulang bersama-sama. Gotong royong adalah pemerasan keringat bersama-sama. Dan perjuangan bantu binantu bersama. Amal semua buat kepentingan semua, keringat semua buat kebahagiaan semua. Orang bilang, holopis kuntul baris. Dan itulah sebenarnya gotong royong sejati yang ada. Tinggal kita transfer ke kiri kanan. Ilmu sudah dapat, kreativitas ada, talentamu ada, go. Bukan hanya antar pemerintah, tapi sebenarnya seluruh tumpah darah yang berdiri di Republik ini. Dan ini mesti mengutamakan spirit gotong royong itu. Dan ketika kesadaran bergotong royong atau kolaborasi saat ini sudah semakin membesar, disitulah sebenarnya tanda-tanda kemajuan Republik ini semakin terpancar. Siapa tahu di hari wisuda ini, karena belum juga dapat kerjaan, ya teman-teman ngumpul, nongkrong ya, sambil tadi itu kadang-kadang, dosenmu dulu nyebelin nggak sih gitu ya. Kadang-kadang begitu Bapak Ibu. Enggak kok, ya kadang-kadang tapi mau ngomong nggak enak gitu kan. Tapi kan udah lulus gitu, baru mereka sadar, iya yang nyebelin dulu ternyata membuat kita sekarang sukses. Gitu kan. Anda ngobrol, berbagai fakultas, kumpul, yang bisnis ngomong bagaimana bisnis, yang teknik mungkin bicara produk, yang hukum mungkin bicara legalnya, dan seterusnya. Lalu berkolaborasi membuat usaha, bukan tidak mungkin. Ya, mulai dari iseng-iseng menjadi sesuatu. Facebook, ada yang punya akun Facebook, angkat tangan? Ya, punya semua Anda. Facebook itu, waktu itu kan juga isengnya Mark Zuckerberg kan. Dia iseng aja juga waktu itu. Dan tentu punya kawan-kawan gengnya dia. Bagaimana membangun jejaring. Dibuatkanlah sistem dan kemudian semua orang menggunakan. Orang kaya baru muncul dengan teknologi, keisengan, kolaborasi, dan sangat kreatif. Dan banyak hal-hal besar yang mereka lakukan itu dimulai dari hal-hal semacam itu. Online shop. Jangan-jangan juga waktu itu karena kebingungan ya. Gimana caranya jualan? Minimal dari akun IG saya praktekkan, ya dari upaya kecil, konsisten, terus-menerus ya. Dan ternyata orang bisa ikut. Dan orang kemudian bisa pindah, dan pikirannya pun menjadi sangat berkembang. Inilah sebenarnya gambaran beberapa potensi yang ada, dan kita menghadapi 100 tahun kemerdekaan kita tidak akan meninggalkan bagian-bagian yang terkecil dalam hidup ini. Tidak akan menafikan ide-ide kecil ya demi terciptanya kemakmuran negara kita. Maka agar ide sekecil apapun bisa terrealisasi, pendidikan dan pengetahuan harus berdiri di barisan terdepan. Karena kita menolak jadi penonton di tengah keramaian rumah sendiri. Jangan mau, jadilah tuan rumah. Kita menolak jadi wisatawan di negeri sendiri. Gak mau, semua kita harus menjadi leader untuk itu. Dan kita tidak mau mati di tengah kekayaan dan lumbung sendiri. Sorry ya, kita mesti mandiri pada soal itu. Wisuda bukan akhir pendidikan. Wisuda bukan ruang akhir untuk belajar. Tetaplah mencari ilmu, tetaplah berguru. Dan jangan pernah lupa minta restu
orang tuamu yang ada di sini. Teman-teman, tanpa orang tua kita bukan siapa-siapa. Merekalah yang memberikan investasi besar yang tidak ada nilainya. Sungkemlah kepada beliau-beliau. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.